Hadirin jamaah pengajian itu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat syahid. Yang alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, di tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Haji Yusuf telah berada di tengah-tengah kita untuk memberikan siraman qaum untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semuanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah kami serahkan kepada Al-Mukarram, semoga kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Tapi sebelumnya, supaya acara ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, marilah kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Erik Yusuf. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam yang terbaik, salam para malaikat, para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati bersama-sama ada para pimpinan, para sekretaris hadir, alhamdulillah, para pimpinan dari Satpol PP, ini juga ada yang bergabung dari Disnaker ya, juga dari KPU. Nah, kalau saya lihat di sini gagah-gagah semua. Yang ini ibu teteh ini. Saya mau teteh. Alhamdulillah. Baik. Saya dulu sehari-hari di Jakarta, asli Bandung, tapi sehari-hari di Jakarta, weekend pulang karena barangkali atau anak-anak istri di Bandung. Jadi pas bisa kemarin deh versi keluar ke Bandung saja. Alhamdulillah di sini sekarang ada tausiah Ahad ada di Persita Jawa. Wah, jadi jika bisa ikuti para pemimpin. Oh, Minggu 5, bos ada SKP begini ya? Oh, bukan. Tapi dong. Sudah bisa
Nah, Satpol PP kita bahas. Saya tuh tolong diberikan masukan ya, teteh. Akan Satpol PP itu satuan polisi Pamung Praja. Nah, tadi saya bilang berarti kalau Pamung Praja Pamung itu kan ngomong ya, mengayomi gitu ya. Berarti kalau ngomong mengayomi secara filosofi tidak bisa mengayomi itu. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat seorang ibu yang ngomong atau mengayomi anaknya, berarti secara keseluruhan kalau yang namanya Pamung Praja ini seluruh masyarakat harus diayomi gitu ya. Saya lihat nih, kenapa Satpol PP yang begitu gagah-gagahnya, ini juga teteh-teteh yang begitu. Kalau teteh-teteh kalau akan kan gagah, kalau teteh gigi. Gagah gigi. Ini harus mengayomi. Bahasanya kenapa pamong gitu? Nah ini saya tidak bahasanya pamong, ternyata mungkin kalau saya lihat. Kalau kita lihat Allah ya mempunyai sifat Allah Aziz, Allah Qawi, Maha Kuat, Maha Besar, Allah Akbar gitu ya. Tapi dari 99 nama Allah yang begitu perkasa, yang hebat, yang azza wa jalla menguasai semua, fissamawati wal ard, tapi Allah itu mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah mengedepankan yang kasih sayang. Dulu tahun 80-an ya. Dulu kan kalau kita melihat security di bank khusus itu gagah tapi galak-galak, kumis bapak gitu ya. Jadi orang datang siun ke bank Tapi setelah 80 ke atas ada yang namanya konsep service quality. Jadi bagaimana mereka menservis yang namanya pelayanan itu dari awal di depan sampai belakang. Dulu itu dipahami depannya pelayanan front office ya. Salah ya ternyata. Depannya pelayanan berarti security di depan. Dari mulai parkiran di depan, dari konsep seperti itu, dari mulai pintu depan, berarti yang namanya security itu punya yang namanya service quality. Dari situlah mulai satpam, security semua yang gagah-gagah pas kita datang begitu ramah. Nah, konsep ini ternyata sesuai dengan apa? Dengan bagaimana agama. Ya. Kalau kita lihat mendepankan amal ma'ruf nahi munkar, kan ini konsepnya itu. Kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini konsepnya. Kalian itu akan menjadi umat yang terbaik. Jadi ayatnya itu kalian ini umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Jadi ada syaratnya kalau pengen jadi umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi itu kan zaman Rasul ya. Kemudian kalau zaman sekarang orang-orang di Al-Quds di Palestina ya, itu generasi terbaik saat ini itu mereka. Ini keluar dulunya, generasi terbaik kan. Di kita mas sekarang ada istilah darurat akhlak, darurat karakter. Itulah yang membuat Satpol Pamung Praja energi kesulitan karena akhlak hancur-hancuran tuh. Ya sekarang Indonesia itu lagi darurat karakter. Anak-anak mudanya yang kecil-kecil udah pada ya kalau kita lihat kenakalan remaja dan lain-lain ya. Terus kalau kita lihat berharap remajanya sekarang ada yang disebut generasi strawberry. Nah, generasi strawberry ini ada yang tahu
generasi strawberry naon? Generasi naon? Nasi. Generasi strawberry kan generasi yang lembek. Ternyata saya tanya, gimana kan strawberry itu lembek katanya? Jadi generasi yang lembek, generasi yang mudah baper gitu kan. Sedikit-sedikit baperan gitu. Itulah yang membuat generasi zaman sekarang, ibu-ibu di Bandung kan, saya lihat makin luas tiba-tiba ada universitas yang mahasiswinya loncat dari tingkat berapa, ada yang bunuh diri, ditinggalin itu karena apa? Karena putus cinta. Tinggalin, pantesan generasi strawberry kan. Jadi putus cinta, bunuh diri, susah menghadapi apa namanya ujian dan lain-lain, bunuh diri, coba tinggal. Aneh kan? Sementara anak-anak di Palestina yang setiap harinya berurusan dengan yang namanya perang, yang namanya intimidasi yang mengerikan dan lain-lain. Kalau lihat videonya itu ada yang merasa ini mah zaman dulu yang waktu zaman intifada sebelumnya itu. Mah tentara Israel katanya digeroyang sama anak-anak teh dilemparin batu. Berjauhan gitu. Kebayang deh. Sudah tahu nggak? Anak-anak ini menghadapi itu semua. Anak-anak ini tuh tidak ada yang kemudian baperan, tidak ada yang kemudian lemah, tidak ada. Kenapa? Karena ternyata kalau kita riset dari kecil mereka dimasukkan yang namanya tauhid. Dari kecil Al-Quran ada di dalam kolomnya. Jadi segala sesuatu permasalahan itu semuanya disambungkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ada bidzikrillah minun dulu hanya dengan mendengar Allah jadi tenang. Jadi dalam kondisi tekanan perang dan lain-lain itu hati bisa menjadi tenang. Ini saya hanya ingin sedikit membandingkan anak-anak kita yang kemudian kurang dimasukkan Al-Quran atau Tauhid ke dalam keadaan, ke dalam keimanannya, mereka ini sering sekali menjadi lemah. Nah, balik lagi tadi, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ya, pertama ta'muruna bil ma'ruf, itu artinya amar ma'ruf ini yang dilakukan. Ya, dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dijaga oleh Satpol Raja ini satu sistem pencegahan atau preventif. Jadi kan kita ini preventif Pak, kuno kudu gagal harus gagal, harus kelihatan izah, harus kelihatan berwibawa gitu Pak. Harus kelihatan bahwa dia tidak lembek. Satpol Pamong Praja ini kalau dia hadir dia akan membawa wibawa mesti. Karena dengan itu semuanya mencegah orang yang kemudian mau melanggar atau berpikir yang tidak baik. Dengan hadirnya Satpol PP sudah berita Satpol PP ya kan? Nah itu loh satu sistem. Dengan seragam saja itu sudah sistem ya. Dengan kemudian kegagahannya saja, kegigihannya saja itu sudah satu sistem. Sistem apa? Sistem pencegahan preventif. Seandainya ada orang yang melanggar itu amal. Jadi preventif itu masuk nasihat, masuk aturan, preventif. Dibuat aturan. Kalau ada yang melanggar, nanti seperti ini. Nanti kalau ini begini, kalau ini begini, itu semua aturan, tata tertib semua itu sebetulnya amal. Tetapi ketika ada yang melanggar, tentu kita harus dibuka, harus menegakkan yang namanya hukum, harus menegakkan yang namanya peraturan. Nah ini dibuka. Karena apa? Karena dalam setiap masyarakat tentu ada yang bisa diatur, ada yang enggak. Ada yang mau masuk aturan, ada yang nggak mau masuk aturan. Nah
nahi mungkar ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi menegakkan kebenaran. Nah, kedua hal ini ya harus apa? Harus waktu imunabillah, harus dilakukan karena keimanannya kepada Allah. Jadi dilakukan dengan cara tuntunan apa yang diarahkan atau dituntun oleh agama. Kalau ini dilakukan, insya Allah semua yang antum semua lakukan ini menjadi amal ibadah, menjadi pahala, dan insya Allah menjadi kunci kendaraan surga. Iya benar. Jadi gini maksud saya datang ke kantor, apel saya tadi gitu, berbaris apel itu insya Allah dengan pemahaman ini, jika dilakukan dengan niat, cara, dan aturan sesuai dengan tuntunan agama, itu jadi pahala. Pakai seragamnya itu jadi pahala. Kenapa? Karena kalau saya mau pakai seragam ini, insya Allah ini adalah cara untuk apa tadi? Preventif agar supaya orang kalau kita berseragam dan hadir di satu tempat tidak ada orang yang melanggar kewajiban. Itu pakai seragam aja sudah jadi ibadah. Gitu. Jadi betapa sebetulnya jadi Satpol PP ini, kalau saya lihat ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang becus semua, dan orang yang harus bersyukur bahwa alhamdulillah ada di barisan ini. Kadang-kadang orang nggak paham, jadi pas bagian pakai seragam juga tidak bangga gitu loh. Pas bagian pakai seragam karena orang sebenarnya lebih gairah, lebih gila. Kalau gitu caranya kan bagaimana kita bisa menghadirkan tadi satu kebanggaan sambil kepada pekerjaan itu seperti apa dedikasinya gitu. Ya, jadi intinya harus memahami dulu ya. Nah kalau sudah memahami ini, nah insya Allah. Saya pernah ke Aceh kan, jadi saya waktu itu dalam rangka mempelajari atau benchmark tentang di situ ada yang namanya konun jinayah ya. Artinya ada aturan-aturan, konun itu kumpulan aturan-aturan yang berlandaskan hukum agama. Nah, jadi di situ Satpol PP-nya beda, penegasan katanya. Jadi dia masuk ke dalam juga orang-orang yang kemudian berdua-duaan gitu kan, ya ikhtilaf yang gitu-gitu tuh, itu mereka bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang diartikan pamongnya. Jadi pamong itu sebetulnya menyeluruh mengayomi, seharusnya menyeluruh dari mulai bagaimana menegakkan aturan kedaerahannya yang ada di dalam pemerintah, tetapi juga bagaimana kemudian menegakkan urusan-urusan apa juga ini. Kalau di sana aja, kalau di sini lain. Tetapi juga kita kan kalau melihat apa namanya, pasti kan permasalahannya di lapangan. Di lapangan kan pasti permasalahannya kadang orang memandang Satpol PP itu tidak proporsional. Karena orang gitu. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang lain daripada sudut pandang yang kita pandang kan gitu. Makanya kadang-kadang orang lihatnya bagaimana galak-galak ya, tiba-tiba emang aku itu beresin ini. Padahal itu tuh sebetulnya dalam rangka tadi amar ma'ruf nahi munkar. Kepentingan bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya satu golongan, kepentingan kebersamaan semua. Nah, sebetulnya hal yang seperti ini yang harus ditekankan terus kan, bahwa kita melakukan ini bukan hanya urusan keduniaan, menunaikan tugas perintah atasan, tapi ini juga urusan yang tadi, urusan bagaimana sebetulnya kita itu menjalankan ibadah. Dan jadi harus lebih yakin lagi untuk kemudian melakukan pekerjaan tugas-tugas yang sangat berat, di mana seseorang itu diberikan kekuasaan, tetapi dia harus melakukannya dengan mengedepankan
tadi kasih sayang atau rahmat Tuhan. Tidak ada di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin syuhada, ya. Disebutkan lillahi lillahi Allah, kemudian apa? Jadi lupa ya. Beda terlalu bersemangat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Berarti orang-orang yang beriman, ya, ditegaskan ketika kamu menjalankan sesuatu berdasarkan keimanan, keyakinan kepada Allah, kamu ini kemudian diberikan kekuasaan, ya, diberikan amanah yang harus kamu lakukan, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan menegakkan keadilan. Ini tuh harus dilakukan, tapi tetap harus melihat bagaimana agar supaya ini tetap adil, gitu. Bahkan terhadap diri kamu sendiri. Jadi artinya ketika kita dikasih kekuasaan, akan kasih kekuasaan ini harus menitipkan ini apa dan lain-lain. Tetapi kan di dalam penertiban itu suka ada yang namanya peluang untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk kelompok, gitu ya. Ini di dalam setiap kekuasaan pasti ada peluang untuk itu. Makanya kadang-kadang orang teh yang berkuasa, tambah berkuasa, tambah besar kekuasaannya, tambah besar peluangnya untuk melakukan kecurangan, gitu. Makanya diingetin sama Allah, ketika kamu diberikan kekuasaan, ingat, kamu juga punya peluang untuk berlaku curang. Jangan, tetaplah berlaku adil, ya, bahkan kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan curang, di situ disebut kuil mutaffifin, kalau baru ala kulli maka yasir. Kalau kamu berbuat curang, kamu hanya akan menambah kotoran, noda dan kotor, dan kamu itu akan rusak secara kolbu. Nah ini apa namanya? Bagaimana kita memahami kalau kita menegakkan aturan, ya sudah tegakkan aturan sesuai dengan apa yang kemudian ditegaskan, tapi harus mengedepankan kasih sayang dan berlaku adil. Maksudnya berlaku adil, jangan sampai nanti ternyata ada kesempatan nih untuk apa? Untuk tiba-tiba pilih kasih, yang ini kemudian kita tegakkan aturan, yang ini mau pura-pura kita nggak tahu, gitu ya. Nah, hal yang seperti ini yang jangan sampai merusak tadi, bahwa amal-amalan kita ini sebetulnya amal-amalan yang bisa menjadi kunci kita ke surga. Itu insya Allah apa namanya bekal pagi ini, ya. Bekal pagi ini agak serius agak serius, tapi menjadi bekal yang untuk akan teteh-teteh ini menjadi lebih yakin. Saya ingin aja lebih yakin bahwa kenapa sih kita tuh sekarang kok diberikan kesempatan sama Allah itu seperti ini, membawa apa, manfaat apa yang harus kita berikan. Karena kan gini, ini banyak ini. Apa kira-kira yang sudah dilakukan sama teteh-teteh sama akang-akang ini? Penertiban apa yang kemarin baru dilakukan? Apa kira-kira yang kemarin urusan kita ya? Bangunan ya tuh, yang itu namanya kan sampai viralnya mau berdua juga sebenarnya. Nah, yang ini kan jadi masalah ya sebetulnya kalau kita lihat ketika kita masuk aturan dan meyakininya. Ketika kita lihat, insya Allah gini, madalla ala khairin falam yusru ajrun fa'ilihi. Itu dari barang siapa yang kemudian mengajak, yang barang siapa merangkul, yang barang siapa menegakkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya tadi, kalau ini tidak ditertibkan nanti membawa dampak buruk pada orang-orang yang banyak, ya.
permasalahannya akan menjadi kerusakan yang besar. Ketika kita ini tidak menertibkan itu, sementara ini fardu kifayah. Hukumnya teh fardu kifayah. Fardu kifayah teh orang itu kan harus mencegah kemudaratan, harus menegakkan kebajikan. Semua orang itu deh wajibnya deh. Tapi saya mah nggak bisa. Saya mewakilkan ini karena ketidakmampuan kepada semua satpol pp yang ada. Artinya satpol pp dia ketika menjadi wakil dari seluruh masyarakat untuk menegakkan, dia akan mendapatkan pahala dari kuota yang ada. Ini contohnya mudah lagi. Yang namanya pengurusan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah, paham kan? Oke. Kalau ada yang meninggal, ini di satu tempat, satu RT atau misalnya satu RW, itu kan wajibnya seluruh RW itu yang ngurus jenazah, betul? Tapi kalau yang ngurus jenazahnya itu hanya yang di masjid, 20 orang atau 10 orang wakil, artinya 10 orang ini mendapatkan pahala kuota dari satu RW ini, enggak? Dan melainkan yang ngurus jenazah diwakili. Berarti 10 orang ini kalau se-RW itu ada 100 kuota pahala ditimpain semua kepada 10 orang ini. Paham kan? Nah, Bandung gitu. Daerahnya Bandung. Tinggal 2,5 juta. Bandung 2,5 juta. Diwakili oleh Satpol PP yang ada berapa? 700. Oh iya, atau banyak pahala gitu. 700 artinya 2,5 juta kuota pahalanya untuk menegakkan, menertibkan dikasih semuanya ke 700 orang. Kumahan jadi kunci kendaraan ke surga? Nah, pemahamannya kudu gitu. Ya, harus begitu. Jadi kita tuh jadi satpol pp jadi, oh benar saya teh mewakili semua gitu, mewakili semua orang yang tidak mampu untuk negara. Nah itu kuncinya. Kayak orang kalau berperang, ya berperang melawan kezaliman tentara, kan yang sebetulnya wajibnya semuanya kan fardu kifayah. Tapi kan semuanya belum tentu bisa perang, betul nggak? Jadi pengacara mewakilkan kepada yang bisa perang dengan apa, membantu teh ibu-ibunya bikin makanan, yang ini bikin itu gitu ya. Nah jadi kalau kita memahami bahwa Satpol PP ini betapa mulia sesungguhnya pekerjaannya, saya mah yang langsung tinggalin dengan itu. Mestinya bangga, tegak kepala, berdiri tegak, berjalan juga gagah gitu. Ya, apalagi teteh-teteh ini terus gagah, gelis gitu. Wah, orang yang pesan iya Satpol PP datang tegas, enak dilihat, adil, salehah, gitu Pak. Udah, ini bakal jadi pujaan remaja kota Bandung semua. Ya, jadi itu apa namanya kuncinya bagaimana memahami supaya kerja dari nilai ibadah. Makanya jangan malas, jangan gagal paham gitu ya. Selalu paham. Hari ini saya berikan pemahaman kenapa antum semua harus bangga jadi Satpol PP gitu. Sebarkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Karena apa? Karena insya Allah nanti ini Satpol PP ini gimana saya nggak benar juga ini terakhir. Karena nanti kita kan ada yaumul hisabnya. Ketika yaumul hisab masing-masing ini ya, ingatnya masing-masing ini nanti dia akan meminta kawannya untuk bersaksi bahwa saya ini melakukan kebaikan. Nanti itu coba akhirnya nanti tes dia melihat manfaat apa yang telah kamu lakukan gitu. Ya pasukan saya coba bersaksi nanti, wah ini pimpinan saya begini, ini begini, kami ini melakukannya dengan cara seperti ini. Ini gitu.
satu korps itu saling kemudian bahu membahu sampai bukan hanya di dunia, sampai akhirat nanti. Sampai akhirat nanti. Bahwa kami itu berjuang untuk apa? Untuk menegakkan aturan Allah. Aturan apa? Aturan yang diberikan oleh para pimpinan, yang dibuat oleh kemudian orang-orang yang ahli, yang bertanggung jawab, yang semua aturannya dilandaskan kepada aturan yang beres urusan. Ya. Nah, jadi kalau saya tugasnya menyampaikan pemahaman, saya tugasnya menyampaikan apa yang dituntut oleh agama, tetapi atur semua yang menegakkan itu di gitu. Insya Allah ya. Wah, udah kalau udah begitu mah siap nih hari ini nih untuk kemudian melakukan tugas-tugas yang berat. Siap? Ya, dahsyat kalau dari itu. Ini ada tanya jawab. Ada, silakan kalau mau ada yang nanya jawab sendiri. Tadi mah terlalu serius karena saya ingin nyampaikan itu. Beneran, saya pengen betul-betul pengen semua Pak Praja ini paham bahwa bangga. Ya, jangan takut tiba-tiba viral itu para hubungan dan buzzer aja. Iya, dan semuanya mah kerjanya bukan di sosmed, benar nggak? Coba kalau semuanya kerjanya di sosmed jadi buzzer kan gitu. Coba ada yang bertanya apa? Izin Pak. Ya, mana? Izin Nami Abdi Rohman. Pak perkali tugas Satpol PP kaitannya sarang halalan teriban. Kita izin kan Pol PP melakukan tindakan yang melanggar. Artinya ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep halalan teriban, apabila seseorang berusaha melakukan aturan dari sudut pandang agama, nah, mari sokil Pak, kita di lapangan Pak, aku depan bilang kita ya, Pak, aku pengen di anak pamajikan, tapi ngalanggar, baik melanggar perda atau melanggar peraturan perundang-undangan, baik secara pribadi atau berkelompok. Misalnya badan usaha, bangunan atau berizin, usaha atau berizin, bangunan atau berizin, atau rumah kecil lah PKL. Ketika itu tertibkan alasannya kan, kamu anak istri persoalan terlibat, usaha yang pelanggaran aturan itu halal atau haram. Nah, kaitannya nanti kalau begitu bukan hanya tugas Satpol PP, kalau itu ujungnya tidak konsep halal, artinya pun para ulama, para kiai pun harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Harus ada penguatan dari masyarakat juga begitu. Karena kalau hanya 3 juta dibebankan kepada 700, yang tadi itu yang ada terang. Itu palingan kalau saya datang orang kepal kan ulama di Bandung sadaya ya. Orang kepal kan. Temukan kan gitu ya. Jadi gini. Ayat itu di dalam tuntunan yang disebut dengan halal thayyib itu pertama niat, kedua cara, ketiga aturan. Tetap ketika niat lillahi ta'ala, saya niatnya lillahi ta'ala, betul, mencari nafkah untuk anak-anak, istri dan lain-lain, tapi caranya tidak i'tibar. Rasulullah SAW melanggar aturan Quran, kumaha itu bisa diterima, tidak bisa menjadi halal thayyib. Nah, ini yang harus ditegaskan. Karenanya ikutnya kemarin itu saya ke Pak Wali itu menyampaikan beberapa hal. Salah satunya bentuk forum ulama. Yang ulama-ulama ini tidak sekedar ngomong masalah ritual sholat, ritual zakat, tidak. Tapi ketika pemberantasan sampah, bicarakan ulama-ulama itu turun di masjid-masjid itu semuanya untuk menggerakkan masyarakat untuk apa? Untuk membersihkan sampah, karena sampah itu fardu kifayah. Benar nggak? Ya. Setuju ini? Ya, saya mau wali itu aja. Tapi saya sudah sampaikan dan insya Allah beliau sepakat. Jadi begini, yang namanya amar ma'ruf
yang namanya nasihat, yang namanya pencegahan atau preventif, itu sistem. Jangan dikasih di ujungnya, biarinlah maling mangke ke polisi, PKL aku sabol PP. Tetapi di hulunya tidak diatur, atur ya semuanya juga gitu. Kalau hulunya nggak dibenerin, masuk ke hilir atau gimana? Pasti berantakan di hilirnya. Nah, makanya Kota Bandung saya kemarin mengusulkan, bahkan dari aspek kan mestinya banyak orang Bandung kan sore-sore semua udah namanya banten ngaji gitu kan, wah majelis taklim kayak bang Sugeng. Nah itu tadi beri pemahaman tentang apa-apa yang menjadi program-program kebersamaan. Kalau udah program kebersamaan, siapa yang paling tahu? So, siapa yang paling tahu kalau program kemaslahatan untuk Kota Bandung? Siapa yang paling tahu? Mestinya pemerintah. Pemerintahlah yang paling tahu bahwa prioritasnya ini apa. Misalnya kata pemerintah, kenapa? Karena memang pemerintah paling tahu itu. Kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jadi di Jumatan yang disampaikan bukan hanya permasalahan bagaimana meningkatkan keimanan, tapi mengimplementasikan. Itu kan. Ya, calon-calon. Tapi artinya saya pahami bahwa PKL itu juga kan sebetulnya wajib saudara-saudara kita semuanya yang belum paham. Orang yang belum paham harus diberi pemahaman. Di mana diberi pemahaman ya masalah. Jadi harus dijangkau dari koalisi pemahaman. Makanya tadi ulamanya bergerak, semua bergerak, seluruh aspek harus bergerak untuk tadi satu program kemaslahatan bersama. Salah satunya tadi gimana caranya supaya PKL ini tertib. Nah itu menjadi bukan hanya urusan penertiban yang harus diberikan apa edukasi, tapi pemahaman begitu. Ya masalah penertiban setelah kan tadi amar ma'ruf baru nahi munkar kan gitu. Amar ma'rufnya dulu kasih gitu, bandel baru nahi munkar, tapi tetap dilakukan karena bukan kehel sama orangnya, bukan karena waktu minum dan bila karena sayang. Saya karunia sama kamu udah PKL ketika kamu melakukan, ya artinya apa? Artinya banyak orang yang dirugikan. Orang-orang yang dirugikan ini nanti di mobil akhir dia akan ngomong mutruk dah, iya kan? Tanda mana yang macet, iya gitu, iya dan lain-lain. Emang ini tidak dihitung sama Allah gitu? Emang hal-hal yang seperti ini akan lepas dari hitungan Allah? Jadi hal sekecil itu aja kan? Coba yang manis sekolah zaratin khabar, ya Allah. Coba yang manis sekolah zaratin apa? Ini jadi kangen pas. Seberapa ini bukannya zarah. Kayak gini deh. Banyak orang nggak paham. Makanya orang lain suka di lampu merah, di ini segala macam, suka nyari dolim, iya segala macam. Ayo kita tinggal di polisi lah, ya. Padahal apa itu nggak itu. Gitu. Nah ini prihatinnya saya apa? Prihatinnya saya di kota atau di negara yang seharusnya di muslim yang terbesar gitu ya, yang memahami bagaimana seorang muslim harus berakhlak, malah kita yang berani. Nah ini yang menjadi prihatin. Itu kan ya caranya menurut sama Rasul. Ada lagi? Saya pertanyaan dibalik kalau tadi Pak Rahmat masyarakat, sekarang kami balik aparat. Karena ini fakta di lapangan. Nah, bagaimana hukumnya menurut agama seorang aparat misalkan karena hanya hati nurani, karena hanya kemanusiaan mengampuni pelanggaran. Misal begini, ada nenek-nenek yang sudah tua renta berdagang di tempat yang dilarang. Nah, ada pengemis, kan di dalam pertanyaan tidak boleh mengemis, melakukan sama minta-minta. Tapi karena kemanusiaan kata aparat itu ini pertengahan nurani gitu ya, sudah dimaafkan lah. Apakah dari sisi agama itu tetap salah? Kalau dari sisi aturan perda
peraturan daerah dan peraturan kita itu jelas salah dan harus ditindak. Tapi kadang ada berani berkata lain karena keduaannya, karena mohon izin disabilitasnya, kadang ada perasaan ingin mengampuni. Ini mohon rekan-rekan dengarkan ini. Dari sisi agama Islam seperti apa? Apakah mengampuni itu prosedur ataukah ada hal yang dikecualikan oleh jabatan ini? Pertanyaan yang susah ini. Jika ujian disertasi, S3 Alhamdulillah ya. Jadi itulah yang kemudian kalau kita lihat kenapa yang namanya hukum yang paling tinggi, hukum yang paling tinggi, hukum yang paling tinggi itu hukum Allah, itu adalah Quran, betul nggak? Cing kurang tes setelah Quran hukum, setelah Quran yang paling tinggi hadis, setelah ijma, terus nanti fatwa kan itu ya, ini dalam agama ini. Oke, hadis ya, istimewa, ijma, fatwa kan gitu ya. Kalau di dalam hukum positif yang paling tinggi apa? Kemudian turunannya ya. Kita ada di mana gitu? Kita ada di mana? Nah ini yang menjadi seringkali ketika kita tidak paham ini jadi ragu semua. Ragu. Kenapa? Karena ketika ada peraturan bahwa jelas ini salah, mau nenek-nenek, mau siapapun, mau lemah, mau kuat, mau siapa dia melanggar. Betul kan? Oke. Tapi secara kemanusiaan, gitu ini. Karena itu apa yang harus kita lihat? Kita akan melihat. Saya mau cerita. Umar bin Khattab radhiyallahu ketika jadi khalifah, ya, ada pencuri yang ditangkap. Tentu pencuri dihukum harus apa? Potong tangan kan gitu. Ketika pencuri itu mau dihukum, Umar sebentar bawa. Ditanya sama kamu kenapa mencuri? Saya lapar. Ya namanya orang lapar ya, tetap aja salahkan mencuri itu lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Panggil tetangganya ke sini, bawa tetangganya. Ternyata tetangganya orang kaya. Tetangganya orang kaya. Umar langsung menegur orang kaya tersebut. Kenapa? Biarkan tetangga miskin ini nggak dikasih, nggak dibagi sampai dia mencuri. Artinya kalau kita lihat di sini, ini ada satu pemahaman bagaimana sebetulnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ya, satu dengan yang lainnya berkaitan. Pelanggaran ini kalau kita lihat ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Dan disinilah kalau kita lihat bagaimana cara menegakkannya, karena kita punya aturan, siapa yang punya kebijaksanaan untuk kemudian menelaah ini, tadi pun yang namanya pencuri ditangkap dulu, betul nggak? Tetapi kemudian diserahkan dihadapkan kepada orang yang punya otoritas untuk mengambil kebijaksanaan. Nah, kalau di sini siapa? Nah, gitu ya kan? Jadi caranya begitu, Pak. Ini ada yang melanggar, tapi hati saya baik. Saya tuh gini. Saya tidak dikasih wewenang untuk ini. Bapak yang punya wewenang, Pak. Saya minta kebijaksanaan Bapak. Wajibnya antum semua yang ada di lapangan melaporkan itu dan meminta kebijaksanaan pimpinannya untuk sesuai dengan apa yang kami inginkan. Betul? Pimpinannya bilang tidak. Artinya apa? Gugurlah kewajiban semua. Gugurlah kewajiban semua. Paham? Gugur. Itu diserahkan kepada pimpinan dan pimpinannya bilang tidak. Kenapa tidak? Karena dia punya kebijaksanaan yang lain atau punya pertimbangan yang lain. Tapi dia yang punya otoritas. Ditanya lagi ke atas. Mungkin seperti itu. Atau kalau dia bisa dia langsung. Nah, disinilah yang namanya amanah. Disinilah kita harus memahami kenapa
amanah itu ada otoritas dari mulai atas wakilnya terus ke bawah sampai ke tingkat lapangan. Kalau Bapak bilang ke tingkat lapangan, kalau ada yang begini, ini bebasin, saya yang bertanggung jawab. Tapi kan biasanya kasuistik ya, jadi kasusnya dulu kasih ke Bapak. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, kecuali Anda punya kebijaksanaan atau punya otoritas untuk memberikan kebijaksanaan itu. Karena kalau tidak, melanggar juga, Pak. Itu, di situ ya, paham ya? Alhamdulillah Pak. Jadi serahkan pada atasannya, tetapi diberi tadi catatan bahwa ini sebetulnya nenek-nenek ini tidak paham atau nenek-nenek ini begini, nenek ini catatannya begitu Pak. Tapi dia melanggar, gimana ya Pak ya? Sebaiknya diberikan. Sudahlah, yang ini begini, karena apa? Karena bisa dijadikan dalil atau alasan. Gitu. Jadi yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena nenek-nenek ini begini. Kasusnya beda dengan Anda. Insyaallah ya. Nah itu kalau tuntunan agama seperti itu. Jadi saya juga menyampaikan ini karena ada dalilnya tadi. Makanya saya ceritain dulu Umar bin Khattab seperti apa gitu di dalam kepemimpinannya dulu. Malingnya tetap ditangkap dulu, nggak tiba-tiba sama petugas keamanan dilepasin. Malingnya enggak kan? Karunya pahlawan, tetangganya itu dibagi, kan nggak gitu. Tetap ditangkap dulu. Gitu. Setelah ditangkap, tapi diberikan siapa yang punya otoritas untuk memutuskan itu. Itulah kenapa pemimpin itu juga suka dipahami sebagai hakim. Ya, pimpinannya itu kenapa? Karena memutuskan, menegakkan hukumnya siapa? Alhamdulillah ya. Baik. Ada lagi silakan. Siapa yang mungkin mau bertanya? Terakhir Pak. Oh, monggo. Bapak Ustaz. Siap. Besok saya baca Bapak dia datang salah satu musik pencipta lagu dari Rusli ya. Dari Rusli di riset saya. Kalau musik itu Pak musik dan harus gimana? Ini mah pertanyaan 600 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya ini sebagaimana Satpol PP di persenjatainya apa? Tongkat ya. Sebagaimana tongkat sama apa di senjata orang? Borgol. Sebagaimana tongkat tadi itu ini alat. Dia bisa menjadi manfaat, dia bisa menjadi pembawa. Siapa yang akan membawa ilah atau kemudian alasan ini menjadi haram atau ini menjadi halal, itu orang di belakang, the man behind the gun. Ya, tongkatnya ini jadi haram. Kenapa? Karena dengan tongkatnya dia golim, dia pukul orang seenaknya dan lain-lain, itu jadi golim. Tapi dengan tongkatnya dia menertibkan keamanan, tongkatnya menjadi apa? Menjadi haram. Musik sama seperti itu. Bahkan kita itu karena hilang sejarah dan orang-orang yang dari Saudi ya, yang kita orang-orang yang memahami dari Abdul Wahab ya, yang bersejarah haji, mereka itu sebetulnya melakukan berbagai hal terobosan pada saat dulu itu banyak yang namanya bid'ah. Jadi buat mereka itu harus hitam putih. Kalau nggak haram ya halal, atau bisa di tengah-tengah mungkin haram, mungkin jadi halal. Itu susah buat mereka. Ya orang-orang dari Saudi itu yang ingin purifikasi namanya, betul-betul memurnikan yang namanya agama gitu ya. Mengisi dan akudi dengan alasan itu. Tetapi kalau kita pahami dari dalil-dalil dari pemahaman gitu, ini masih sedikit aja. Musik itu landasan lagu itu lebih fasilitasi itu. Itu saja sebetulnya sudah dibuat oleh cendekiawan Muslim. Al-Farabi menciptakan kitab yang bernama Al-Musiq Al-Kibar. Di situ disebutkan do, ro, mi, fa, sol, lam, si. Artinya boleh difasilitasi itu dari mana? Dari huruf hijaiyah yang bikin orang Muslim notasinya.
Untuk apa? Untuk qasidah, untuk nasidah, untuk puji-pujian Allah, untuk kemudian memuji atau mengagungkan agama. Karena apa? Dengan seni, dengan musik, hati jadi agama itu harus masuk ke dalam hati yang agama itu masuk ke dalam hati yang keras. Seperti apa agama itu? Sementara Rasulullah SAW itu apa? Rasulullah inna nabu istri karena makarim al-akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak itu harus benar. Bahkan Al-Farabi sudah menciptakan, atau bukan hanya menciptakan lagu musik dengan notasinya saja, tetapi dia sudah menemukan yang namanya alunan bunyi itu bisa menyembuhkan healing yang namanya jiwa. Jadi sampai sejauh itu. Nah sayangnya ketika keruntuhan yang namanya kekhalifahan Muslim ya, dari mulai Utsmani, Andalusia, itu semuanya dibakar, semua kitab-kitab diambil, teknologi sama mereka semuanya. Dan mereka ini karena nggak punya yang namanya akidah, nggak ada tauhid, musiknya jadi dipakai untuk musik maksiat, dipakai untuk musik ya syahwat dan lain-lain. Jadi yang datang ke kita sekarang kalau kita lihat musik makhluk, padahal musik yang dulunya yang sama orang muslim buat yang seperti apa beda kan? Nah kita tinggal melihat secara hukum yang mana yang membawa manfaat, yang memang tidak gitu. Nah jadi alhamdulillah karena saya dulu harus ikut main band, main musik, dan kemudian saya belajar agama S1, S2, S3 pendidikan agama Islam. Saya sekarang diamanahi sebagai wakil ketua lembaga seni budaya dan peradaban Islam di MUI Pusat. Jadi saya itu diamanahi untuk kamu kan ngerti masalah seni, dakwah lewat seni. Karenanya saya membuat film, misalnya berdakwahnya kayak film. Ya sekalian promosi. Nanti 12 Juni ini teteh akan 12 Juni itu akan tayang film Gaza namanya, tentang Palestina. Nah itu film kan saya tuh, saya buat ya harus nonton nanti ya. Jadi ninggalin itu film seperti apa, bukan tentang perangnya, bukan, tetapi tentang keluarga, drama, tetapi ada cerita si orang ini tuh relawan Palestina dan lain-lain gitu lah. Pokoknya seru lah, apalagi buat yang teteh mengharumi. Itu penting untuk ibu-ibu, edukasi untuk ibu. Ada tiga gini puasa soal lah, nunggu di pengkolan kalau Adik, mangga, ini adik. Tak ya? Ini untuk ibu-ibu ya, sebelum kita nanti tutup doanya untuk ibu-ibu. Bu ini agak tasawuf sedikit, kiri. Atau supaya menjaga keluarganya, suami kalkulasi gawai kan. Iya, kamu suami ya, lumayan. Ibu-ibu, ini betul ya. Dalilnya yusabihu ma fi samawati wa fil ardh, bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua itu sebetulnya bertasbih, hidup. Yang namanya awan, gunung, tanah, air, semuanya hidup. Ya, makhluk Allah itu. Nah, kalau ibu bikin misalnya kopi buat suami, bukan hanya bagaimana kopinya yang enak, ya, bukan hanya rasanya, tetapi ibu harus masukkan ke dalam kopi itu. Kalau bahasa zaman dulu mempelet, tapi peletnya bukan puncang jawaban juga siapa yang lain, santai sekali, tapi ibu kasih doa. Ini saya diajarin sama kakek-kakek nenek saya itu, sama guru-guru saya. Jadi kalau misalnya bikin sesuatu, masukkan doa dengan bahasa Indonesia saja yang ibu pahami, bahasa Sunda atau
Tapi doa bahwa ya Allah, jadikanlah kopi ini sebagai wasilah agar supaya suami saya ini diberikan kekuatan, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari segala sesuatu rezeki yang haram. Itu deh maksudnya mengalir di dalam darahnya, mengalir dalam darahnya setiap hari doa Pak Ibu itu. Nasi goreng buat anak-anaknya itu jangan cuma berpikir bahwa enaknya pakai telur, pakai sosis, jangan cuma. Tapi setiap sudah di dalamnya. Jadi itu kan kemudian diisi dengan doa. Ketika ini diisi dengan doa, mengalir dan inilah yang menolak nanti bala bencana dan betul. Kita itu sering kali gitu. Kita kadang-kadang melihat dunia kehidupan dunia kan kita unggul. Padahal di luar ini semua ada malaikat yang menemani. Sekarang kita kumpul nih, dibuka, digelar yang namanya majelis ini. Ini malaikat pada duduk di sini tuh. Kita nggak lihat. Kok hati yang keras tidak bisa merasakan? Ya. Suami istri, ketika mereka memandang sana, sudah menjadi berkah, sudah jadi pahala, dan itu malaikat rahmat memeluk suami dan istri yang saling memandang itu. Dan itu kan nggak terasa sama orang-orang yang nggak tahu, yang keras hatinya. Tapi kalau orang yang lembut, kok namanya tambah lama tambah sayang sama suami, tambah lama tambah sayang sama istri. Si orang itu, kan gitu ya. Itu kan karena malaikat rahmat itu datang. Ya istri orang atau masa istri monyet kan? Jadi kita langsung mengangkat. Iya. Soalnya nanti mulai tugas patroli, banyak tasbih, banyak istighfar. Saya kan sama kakak itu sering ada. Itu kalau di jalan, saya sering bilang sama teman-teman, kalau di jalan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar di jalan, astagfirullahaladzim. Jadi pikirannya jangan kemana-mana, ikat sama yang namanya tasbih, tahmid, ikat. Itulah yang membawa apa? Yang kita nggak lihat, tapi malaikat-malaikatnya sering dekat kita. Benar? Kalau kita banyak kalimat thayyibah ya berzikir di dalam, malaikatnya sering nolong kita. Ulah pikiranmu terperaru, kamu nunggu jauh ke malah. Malaikatnya kabur itunya. Nah jadi kita banyak istighfar, banyak ini, itu akan didekati malaikat, dan dengan begitu tugas antum semuanya kemudian akan lebih dimudahkan dengan istighfar itu. Ya, itu banyak godaan. Orang yang diberikan kekuasaan langsung ditempelin sama jin-jin tadi alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Dia punya yang namanya satu amanah yang orang lain tidak punya. Nah, jin itu, setan itu akan kemudian mengalihkan. Ya, ibu-ibu ya, nanti ya yang siapin minum, siapin makan dan lain-lain, isi nyucinya, nyetrikanya benar. Ini maaf, apa namanya? Kalau ibu yakini, kalau dikasih berat tanpa apa yang ada kan kalau saya baca hadis-hadis itu Rasul itu selalu memberikan gambaran kepada sahabatnya, karena sahabat yang bisa lihat. Itu kayak ada sahabat yang baca Quran ya, tiba-tiba kaget karena kudanya loncat, kudanya panik, sampai berhenti baca Qurannya. Datang ke Rasulullah besok, ke Rasulullah padahal terus malaikat-malaikat itu senang dengerin orang yang baca Quran. Tapi karena dia nggak paham, kudanya jadi panik, jadi dia berhenti. Kudanya diam lagi, nggak tahu dah. Nah yang begini-begini tadi lihat sesuatu itu yang kemudian saya sampaikan bahwa kita ini bukan hanya kita saja, tapi ada malaikat, ada setan, ada semuanya. Itu kalau kemudian kita pahami, kita bisa tahu
Jangan biarkan diri kita kosong, melamun dan lain-lain. Isi dengan zikir, isi dengan tasbih, tahmid dan lain-lain. Insya Allah, mudah-mudahan yang tadi saya inginkan, mudah-mudahan semua antum semua semuanya yang dilakukan itu jadi nilai ibadah, lebih dari itu jadi percikan ke surga. Tapi ingat, kalau sudah di pintu surga jangan lupa sama saya, ya. Iya, tuh bisa jadi ibu duluan, akan duluan. Iya udah pahalanya tereng di musnah. Iya, 2,5 juta tuh mengalir terus pahalanya kepada 700 orang ini. Kan bisa jadi lebih gitu ya. Wah, nanti kan. Baik, ayo kita doa ya, sama-sama ya, supaya menjadi berkah untuk semuanya. Kita satukan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallallahu alhamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yu'afini wa mukaffiran mazid. Ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lisani wa dhikri li nafsi tarfatan ahli nas. Ya Allah, ya Allah, di hari yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini, di acara yang baik ini ya Allah, di tempat yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama yang ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang merawat kami ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Mitra-mitra kami, kawan-kawan kami, teman-teman, sahabat semua yang hadir di sini, yang tidak berkesempatan hadir, tetapi semua hatinya yang tertambat pada kesatuan ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin kami ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, perbaiki ya Allah. Bangsa kami ini perbaiki kehidupannya ya Allah. Jauhkan dari bencana, dari bahaya, dari kemudaratan, dari kerusakan, dari kejahatan, dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan sebagaimana Kau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah tugas-tugas kami ini ya Allah. Mudahkanlah ujian-ujian kami ini ya Allah. Ringankanlah, tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami, dengan tugas kami ini kalau sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, hadirlah selalu membersamai kami. Hadina siratal mustaqim ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, Rabbana wa Rabbukum asratum afratum ala tu'tal ma'awatul akhir wa la ilaha illa anta wa la ilaha illa qadir. Ya Allah, ya kalbul qulub qulubana ala dinika Allah, habib qulubana ala ta'atika ya Allah, habib qulubana ala imanika Allah. Ya Allah, Kau yang memulihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau yang menguasai hati ini ya Allah, condongkan hati ini selalu dalam kebaikan padamu ya Allah. Kuatkanlah hati yang masih lemah ini, yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang dengan ilmu itu kami bisa menegakkan aturan-aturan dengan adil-adilnya sesuai dengan apa yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon ya Allah, jadikanlah tugas kami ini, pekerjaan kami ini ya Allah, nusuk kami, ibadah kami, lelah, semua yang kami upayakan ini menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah ini semua menjadi kunci kendaraan ke surga ya Allah, dan masukkan kami ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, kami sayangi ya Allah. Rabbana walamna anfusana la taghfir lana warhamna innana minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi barakatil nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada orang
ajari Yesus, kita berikan sama kita semuanya.